Serangan rudal Iran pada 13 Juni 2025 mengejutkan kawasan Timur Tengah. Media internasional melaporkan ledakan di sekitar Tel Aviv, namun otoritas Israel tidak memberi rincian jelas tentang lokasi yang terdampak. Beberapa minggu kemudian, situs investigatif The Grey Zone mempublikasikan laporan yang menimbulkan pertanyaan serius. Apakah salah satu rudal itu menghantam bunker rahasia Amerika dan Israel di bawah Da Vinci Towers, pusat kota Tel Aviv? Menurut The Grey Zone, fasilitas bernama Site 81 dibangun sekitar 2013 melalui proyek Korps Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat bekerja sama dengan kontraktor lokal. Lokasi ini disebut sebagai pusat koordinasi operasi intelijen dan komunikasi pertahanan bersama. Jika benar, maka kompleks tersebut merupakan bagian dari jaringan bawah tanah yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan Israel di Tel Aviv. Namun, tidak ada dokumen resmi pemerintah yang mengonfirmasi keberadaannya. Sumber utama berasal dari arsip proyek lama, peta infrastruktur, dan analisis geolokasi yang dikumpulkan jurnalis independen. Malam itu, sirene terdengar di seluruh Tel Aviv. Sistem Iron Dome menembak jatuh sebagian rudal, namun beberapa ledakan terekam di wilayah utara kota. Beberapa menit kemudian, polisi Israel menutup area sekitar Hakiria dan Menara Azrieli, dua lokasi yang berdekatan dengan Da Vinci Towers. Jurnalis internasional, termasuk Trey Yingst dari Fox News, dilarang meliput di area tersebut. Langkah cepat ini dianggap sebagian pengamat sebagai bentuk kontrol informasi yang terlalu ketat, terutama karena publik tidak diberi akses untuk memverifikasi tingkat kerusakan sebenarnya. Tim dari The Grey Zone memeriksa dokumen konstruksi, gambar proyek, dan menemukan kesamaan pola dengan rancangan fasilitas militer bawah tanah. Citra satelit sekitar Da Vinci Towers juga menampilkan area buram, hal yang umum untuk lokasi strategis, namun menimbulkan tanda tanya. Jika benar ada fasilitas intelijen di bawah gedung hunian mewah, maka Israel telah menempatkan instalasi militer di tengah kawasan sipil, sebuah keputusan yang bagi sebagian analis menyalahi prinsip transparansi dan keselamatan warga. Meski belum terbukti, tuduhan ini memperlihatkan bagaimana Israel sering menggabungkan infrastruktur sipil dan militer di ruang yang sama, praktik yang sudah lama menuai kritik internasional. Pemerintah Israel memilih tidak berkomentar. Sikap diam ini bisa dipahami sebagai upaya menjaga keamanan operasional, tetapi juga memunculkan kesan bahwa ada informasi yang sengaja ditahan. Transparansi bukan keunggulan utama kebijakan keamanan Israel. Dalam banyak kasus, detail strategis hanya diketahui oleh lingkar militer tertinggi. Langkah menutup area dan membatasi liputan jurnalis menjadi alasan sebagian pengamat menilai bahwa Israel lebih mengutamakan pengendalian narasi publik ketimbang akuntabilitas. Sementara itu, media domestik yang mencoba menelusuri sering menghadapi sensor atau pembatasan editorial. הלך לי הבניין. פגיעה ישירה בבניין שלנו, מוטי. תראה מה הולך לי בבניין, מוטי. Bagi Teheran, serangan 13 Juni merupakan balasan langsung atas serangan Israel terhadap fasilitas Iran di awal tahun. Iran mengklaim target mereka adalah instalasi militer dan intelijen, bukan area sipil. Jika benar rudal, mereka mengenai struktur bawah tanah yang terkait dengan militer. Itu bisa dibaca sebagai pesan
bahwa Israel tidak lagi kebal dari serangan presisi. Namun, sebagian analis menilai klaim Iran mungkin dilebih-lebihkan untuk kepentingan politik dalam negeri. Tanpa bukti independen, sulit memastikan sejauh mana keberhasilan serangan tersebut. Keengganan Israel untuk mengungkap lokasi dan sifat fasilitas militernya adalah masalah klasik yang kembali muncul. Kebijakan menutup informasi atas nama keamanan sering mengaburkan batas antara perlindungan negara dan manipulasi publik. Dalam konteks demokrasi modern, transparansi seharusnya menjadi bagian dari pertahanan itu sendiri. Namun di Israel, sistem keamanan yang tertutup justru menimbulkan persepsi bahwa pemerintah beroperasi tanpa pengawasan sipil yang memadai. Bagi sebagian pengamat, inilah titik lemah yang justru bisa dimanfaatkan lawan, bukan dalam bentuk serangan fisik, tetapi melalui perang informasi. Peristiwa 13 Juni menjadi pengingat bahwa konflik modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi. Klaim, sensor, dan interpretasi kini sama kuatnya dengan rudal itu sendiri. Video ini disusun berdasarkan sumber terbuka dan laporan media independen. Semua analisis bersifat interpretatif tanpa maksud menyerang pihak manapun. Tujuannya adalah memahami bagaimana kebijakan tertutup dan kontrol informasi dapat memengaruhi persepsi publik di tengah konflik global. Himale.